see what I see? Halo pendengar podcast Do You See What I See. Perkenalkan, aku Fafa. Ini pertama kalinya aku ngirim podcast ke Do You See What I See. Umur aku sekarang 20 tahun. Dan ini cerita diganggu secara beruntun pertama yang pernah aku alami. Aku memang orang yang peka dan bisa merasakan, mendengarkan dan melihat makhluk yang tak kasat mata. Tapi lebih sering bisa merasakan dan mendengarkan saja. Waktu itu aku tinggal di Tangerang Selatan. Di sana tinggallah aku, papa, mama, dan adik laki-laki yang 4 tahun lebih muda dariku. Cerita ini berlatar di rumah tersebut. Rumah itu berada di komplek perumahan dengan 2 lantai. Waktu itu umurku sekitar 16 tahun atau 17 tahun, aku lupa. Aku jelasin dulu denah rumahnya ya. Jadi denah lantai satunya adalah setelah pintu utama akan langsung melihat tangga indoor ke lantai 2, di mana ada beberapa ruangan dan salah satunya adalah kamar adikku. Masih di lantai 1 ada ruang tamu, lalu ruang keluarga dan dapur bersih yang berjejer ke depan. Di belakang dapur bersih ada pintu dan jendela panjang yang mengakses dapur kotor, kamar mandi, dan kamar cucian. Juga tangga outdoor ke kamar untuk asisten rumah tangga dan rooftop untuk menjemur pakaian. Kembali masuk indoor, di samping kiri dapur bersih terdapat lorong ke arah kamarku dan kamar orang tua. Jadi lorongnya letter T. Dengan kamarku di sebelah kiri yang langsung menghadap halaman depan dan sebelah kanan lorong adalah kamar orang tuaku. Dan di tengah-tengah antara kamarku dan kamar orang tuaku ini ada kamar mandi. Kalau pintu kamarku dan pintu kamar orang tuaku dibuka, kami bisa langsung saling lihat keadaan dalam kamar. Di kamarku sendiri ruangannya memanjang ke samping. Tempat tidur ada di dekat jendela. Dan setengah tempat tidur itu akan terlihat jika pintu dibuka. Di keluarga aku ini, ketika waktu tidur sekitar jam 10 malam atau jam setengah 11, lampu sudah dimatikan. Mulai kejadian pertama, karena aku kalau tidur harus dalam keadaan gelap, aku mematikan lampu kamarku. Dan saklarnya itu ada di dekat pintu. Lalu aku menutup pintu tanpa dikunci, jadi cuma ditutup aja. Kan tadi aku bilang ya, tempat tidurku itu di samping jendela. Jendelanya ini bukan jendela kecil, jadi jendela ini memenuhi tembok sisi kamarku. Jadi ya cukup besar. Tapi di antara tempat tidur dan jendela itu nggak rapet, nggak mepet gitu. Masih ada gapnya gitu, sekitar 60 cm mungkin. Karena aku takut ada cicak di dinding terus ngerayap ke muka atau gimana lah gitu. Terus kalau aku tidur, posisiku selalu menghadap kanan. Kalau kepalaku ada di arah barat, berarti kananku ini jendela. Kalau kepalaku di arah timur, berarti kananku adalah pintu. Waktu itu, kepalaku ini di arah barat, jadi menghadap ke jendela. Kasurku ini seperti kasur per, jadi kalau mau naik agak bonci dan bunyi pegas. Ketika aku antara sadar dan gak sadar mau tidur, hampir terlelap gitu, dari arah ujung kaki, kayak ada yang naik, bunyi pegas dan kasurnya itu kayak ketekan gitu, jadi agak landai. Karena faktor agak boncinya itu. Pelan-pelan 2-3 langkah. Kayak ada yang naik. Aku yang tadinya udah mau tidur, jadi kebangun dong. Aku dengerin lagi. Masih kerasa kayak ada yang mau naik. Tapi kali ini cuma 2 langkah bunyi pegas. Aku diem di situ. Aku tuh mau chat adikku atau mama atau papa karena takut. Tapi HP yang aku charge itu di meja samping kasur sebelah kiri. Otomatis di belakang punggungku dong. Aku gak berani nengok dan udah deg-degan parah karena takut ditampakin. Aku tuh sadar, tapi tetap tutup mata gitu. Sampai beberapa menit aku coba kumpulin keberanian aku. Terus
Barulah aku memberanikan diri untuk lihat ada siapa. Karena jarang juga ditampakin, pikirku waktu itu. Dan bener aja, pas aku bangun, gak ada siapa-siapa. Terus aku langsung ke kamar ortuaku dan manggil mama buat minta mama tidur bareng. Lalu kejadian kedua, waktu itu aku dan adikku masih asik nonton film di ruang keluarga. Waktu itu udah jam setengah 11 malaman atau jam 11 gitu. Tiba-tiba papaku tuh datang buat matiin lampu lorong, juga lampu lainnya termasuk lampu ruang keluarga. Karena udah larut malam juga. Tapi di rumahku ini semua kamar mandi lampunya gak pernah dimatiin dalam keadaan apapun. Jadi waktu itu penerangannya cuma dari TV, lampu kamar mandi lorong, dan lampu kamar mandi samping dapur kotor yang cahayanya merembes lewat jendela samping pintu akses tangga outer rooftop. Pas lagi asik nonton film, aku tumben udah ngantuk dan ninggalin adikku di ruang keluarga sendirian, tanpa ngomong sepatah kata pun. Sebelum tidur, aku ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil. Ketika aku masuk dan mau nutup pintu kamar mandi, aku tuh lihat ada anak kecil di depan pintu arah rooftop. Diem aja di depan pintu. Terus, pas aku udah mau bener-bener tutup pintu kamar mandinya, anak kecil itu nembus dong. Tadinya tuh aku kira itu adik aku. Jadi awalnya aku biasa aja gitu. Oh, dia mau ke rooftop kali atau gimana. Terus aku juga masih inget banget, itu anak kecil pakai baju warna biru, kaos gitu. Bukan biru dongker, tapi biru tua gitu. Dan tingginya tuh sama kayak adik aku. Makanya aku pikir, oh itu adik aku. Gitu loh. Keadaan juga kan lorongnya gelap ya, jadi aku gak lihat jelas itu adik aku atau bukan. Karena anak kecil di rumah aku ya cuma adik aku itu doang. Makanya aku bingung loh, kok nembus itu apaan? Aku bingung kan. Tapi gak dipikirin terlalu panjang gitu. Jadi aku langsung buang air kecil, terus langsung masuk kamar. Karena aku kalau mau tidur lampu dimatiin ya, jadi aku matiin tuh lampu kamar aku. Tapi kali ini pintu kamar aku gak aku tutup. Jadi aku biarin cahaya dari kamar mandinya itu masuk ke kamar aku. Kebetulan juga pintu kamar orang tua aku itu gak ditutup. Lampunya juga dimatiin. Di sana, pas aku udah ngebaring, mau ngadep ke kanan, jadi aku posisinya sekarang kepala di timur, jadi posisi kanan aku itu pintu. Aku lihat ada anak kecil yang pakai baju biru tadi di dalam kamar orang tua aku. Mukanya tuh terang, kayak disenterin gitu. Kayak orang lagi cerita horor gitu. Jadi lampunya nyorot dari bawah. Aku lagi-lagi mikir kalau itu tuh adik aku. Karena adik aku tuh iseng. Jadi aku panggil dong. Dek, Dedek, ngapain di situ? Karena gelap, jadi cuma samar. Tapi harusnya kelihatan dong, seenggaknya garis mata, hidung. Tapi ini tuh cuma kelihatan garis bibirnya aja. Setelah tadi aku panggilin, si anak ini malah senyum. Senyum lebar banget. Kayak Joker gitu, sampai hampir ke telinganya gitu. Aku yang kaget, merinding, deg-degan, pokoknya udah campur aduk. Itu aku baru sadar. Oh, aku lagi ditampakin, itu bukan adik aku. Karena ya emang jarang banget ditampakin, jadi kadang aku bingung itu asli apa enggak gitu loh. Dan akhirnya aku tidur dengan keadaan lampu nyala. Aku ambil penutup mata, yang biasa orang-orang kalau mau tidur tuh ada penutup matanya gitu. Jadi kalau aku takut, aku suka pakai penutup mata itu. Lampu nyala terus aku pakai itu, terus aku tidur. Terus sekarang kejadian terakhir. Waktu itu mati lampu. Malam-malam. Mati listrik ya.
Terus tiba-tiba papa aku tuh inisiatif gitu ngajakin ke rooftop. Jadi kita semua ke rooftop kan. Cuma ada cahaya bulan sama bintang doang. Sekomplek tuh kan mati ya, jadi gelap banget. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Ada kali sejam mah. Terus tiba-tiba papaku tuh ngajakin buat turun. Mama sama adik aku itu ikutan turun. Tapi aku gak tahu kenapa. Aku tuh pengen tetap di atas. Padahal itu keadaan lagi gelap banget. Aku gak tahu ya kenapa. Terus aku diem aja di sana. Ngelamun. Terus tiba-tiba genteng tuh bunyi krek-krek gitu. Aku kira tuh ada kucing atau tikus gitu naik di genteng. Aku cek-cekin. Mana? Sebelah mana? Aku cari sumber suaranya. Tapi gak ada apa-apa. Terus pas aku nengok ke arah salah satu genteng, tiba-tiba ada tangan. Tangan hitam. Aku gak tahu itu tangannya emang gosong atau gelap. Karena gelap ya jadi kelihatannya hitam gitu. Kayak tangan mau naik gitu. Kayak mau naik ke gentengnya. Aku yang saat itu lagi bengong langsung turun ngibrit ke bawah. Terus langsung nyamperin mama aku. Mama aku yang kayak mungkin ngeh atau gimana gak tahu. Nanyain, kenapa? Terus aku cuma bilang gak apa-apa. Aku gak mau nyeritain pas waktu itu, soalnya lagi mati lampu juga ya. Jadi aku gak mau bikin suasana mencekam. Jadi aku diem dulu waktu itu. Barulah beberapa hari aku bilang rentetan kejadian ini ke mama aku. Sebenarnya di keluarga aku ini kebetulan yang percaya aku bisa ngerasain atau ngeliat itu cuma mama aku aja. Papaku itu orang yang gak percaya hal kayak gitu. Dan adikku cuma kayak mikirnya aku tuh bercanda. Jadi yang beneran percaya itu cuma mamaku. Makanya kalau aku cuma cerita-cerita cuma ke mamaku aja. Oke, sekian cerita dari aku. Maaf kalau bahasanya masih berbelit-belit. Sampai jumpa lain waktu. See you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.